Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di kelas juristik seperti biasa hari Selasa sore ya. Kemudian seperti biasa juga silakan menyalakan kamera. Nih, suara saya kedengeran nggak ya? Kedengeran kok, Pak. Oh, kedengeran. Oke. Baik, hari ini kita akan bahas tentang merancang metaheuristik ya, merancang heuristik. Jadi setelah beberapa minggu, mungkin sekitar 8 atau 10 minggu ya, kita bahas beberapa algoritma heuristik maupun metaheuristik. Seperti itu ya. Oke, ini bahasan kita hari ini, merancang sebuah metaheuristik ya, dalam menyelesaikan problem optimasi. Oke. Nah, dalam merancang sebuah metaheuristik itu ada beberapa hal utama yang perlu kita pikirin ya. Yaitu pertama, representasi dari solusi atau solution representation. Nah, di dalam solution representation ini terkait juga namanya struktur tetangga, neighborhood structure. Lalu ada juga kalau misalnya problem optimasi kita itu memiliki constraint ya, itu juga kita harus punya mekanisme bagaimana kita memahami atau berkawan dengan constraint, dengan kendala-kendala. Yang terakhir adalah tentang evaluasi function. Oke. Nah, mungkin sebelum ke sini kita ingat-ingat dulu ya beberapa algoritma metaheuristik yang pernah kita bahas ya. Ada local search, atau kadang-kadang kita sebut iterated local search ya. Ada depannya ada iterated. Oke. Kemudian juga misalnya ada local search with restart. Oke. Tapi mungkin kita skip yang itu, kita pindah ke simulated annealing ya. Yang ini kita sudah lakukan eksperimen ya dan perlihatkan bahwa simulated annealing ini adalah punya advantage dibanding local search. Lalu minggu lalu kita bahas tentang tabu search dan juga genetic algorithm. Nah, ini saya sudah lihat sebagian video yang Anda buat ya, bagus sekali videonya. Walaupun belum semua saya lihat ya. Tapi saya sayangkan ada beberapa student yang tidak mengumpulkan. Ya. Saya nggak tahu kenapa, apakah mungkin mereka sedang hari raya ya, atau ada kebencian kepada saya. Saya nggak mau ngumpulin tugas karena saya benci dengan Pak Komar misalnya gitu ya. Saya nggak tahu. Oke. Coba kita ingat-ingat dulu tentang local search ya. Local search itu kita bahas, ini terutama problemnya itu kita bahas tentang TSP ya. TSP sebenarnya kita juga sudah bahas tentang VRP ya. Lalu ada problem lain sebenarnya yang sudah kita tunjukkan ya, yaitu problem coloring problem.
ya, sama juga ada facility location ya, facility location atau warehouse location. Nah, oke. Nah, kita ingat-ingat dulu ke bagian-bagian ini nanti supaya menjadi dasar diskusi kita hari ini. Seperti itu. Oke, silakan abang kita, was kita untuk recall tentang local search itu apa dan karakteristiknya seperti apa. Bang was kita, silakan. Baik, Pak. Jadi local search itu ya ini ya, algoritma meta heuristik yang secara kerjanya itu mencari optima lokal atau lokal optima dari seluruh solution space. Cara nyarinya itu nanti dia pakai yang to-op, insert, atau yang random. Nanti kalau emang ternyata ada improvement, dia pindah ke solusi yang baru. Kalau nggak ada, dia tetap ke solusi yang lama, terus berulang sampai dia nemu lokal optima. Gitu, Pak. Ya, oke. Ya, jadi dia berhenti sampai lokal optima. Biasanya kita sediakan computation time, misalnya 5 menit, 10 menit, atau kita sediakan jumlah iterasi apakah 1000, 10.000 seperti itu. Cakep ya. Lanjut ke abang kita Hafiz Syauqi. Nah, silakan Anda recall lagi tentang simulated annealing. Kalau yang simulated annealing itu, jadi kita kayak pengen kan bisa jadi ada yang lebih bagus dari lokal optima gitu ya, Pak. Jadi kayak ini kita pengen boleh menerima yang tidak lebih baik, tapi dengan probabilitas tertentu gitu. Pengen tanya gitu, Pak. Gunanya buat apa? Gunanya biar kita bisa keluar dari lokal optima gitu, Pak. Oh, gitu. Untuk Jadi mencari yang lebih baik. Jadi kalau cari cewek, cari yang lebih baik atau yang tidak lebih baik? Yang lebih dengan baik, probability, Pak. Dengan ya, cari yang lebih baik. Tapi nomor satu, far bidatid din, terlibat yadak. Cari cewek yang agamanya paling baik ya, Hafiz, jangan lupa itu. Karena itu Anda akan beruntung. Oke Pak, diingat terus. Ya, oke. Lanjut, Farid Hasan, ini baru minggu lalu ya. Farid, tabu search Farid. Baik Pak. Kayak apa namanya, dari definisi katanya itu tabu, yang berarti apa namanya kemarin, hal yang tidak boleh untuk dilarang lah. Nah, jadi tabu search itu kayak suatu algoritma untuk mencari solusi dengan menggunakan memori. Nah, ketika apa namanya, ketika memori itu udah pernah dijalankan, maka ketika suatu ininya udah dijalankan, maka disimpan dalam memori gitu Pak. Jadi ketika langkah selanjutnya itu ternyata apa menemui sikliknya, dia itu udah punya memori sebelumnya kayak gitu Pak, kira-kira. Ya, memorinya kalau ada siklik dia membantu dalam apa? Membantu untuk mencari jalan lain Pak. Karena ya, experience-nya ya. Membantu keluar dari siklik tersebut ya, yang berputar-putar. Cakep. Lanjut Alfonsius. Genetic algorithm Alfon. Hadir Pak. Jadi kalau genetic algorithm itu metode heuristik yang terinspirasi itu oleh teori evolusi Charles Darwin, di mana algoritma ini sifatnya seperti proses seleksi alam, di mana kita memilih komponen yang paling tepat untuk dipilih menjadi solusi kita, sehingga nanti kita bisa mereproduksi generasi berikutnya. Terus ada kayak 5 tahapan gitu di genetic algorithm, di mana kita menentukan initial population, baru fitness function, baru selection, crossover, dan terakhir mutasinya. Ya, dia
menghasilkan keturunan ya, offspring ya. Kemudian dia lakukan seleksi alam untuk mencari yang lebih baik. Cakep, Alfon. Lanjut, Fastabik. Fastabik, masih ingat tentang TSP nggak? Fastabik. Masih, Pak. Jadi TSP itu Traveling Salesman Problem, di mana kita mencari rute terdekat dengan dengan minimal mencari optimum solusi untuk rute yang paling terdekat, Pak. TSP ini bisa rute terdekat. Dia syaratnya mulai dari depo, kemudian apa lagi? Mengunjungi. Iya, mengunjungi node-node. Semua node tepat satu kali. Iya, tidak boleh balik ke node sebelumnya. Ya, oke. Cakep. Lanjut Anggono, nih masih di kantor Anggono. VRP Anggono. Iya, dia pokoknya mencari rute terpendek, terus kemudian biaya paling minimum, tapi juga ada keterbatasan ininya, kendaraan yang dipakai. Ada kapasitasnya yang terbatas kendaraannya. Ya, ada constraint capacity di sana. Cakep. Lanjut Teguh Wicaksono, Teguh. Coloring problem. Masih ingat nggak, Teguh? Agak lupa nih, Pak. Ini tentang mewarnai peta. Oh. Masih ingat, Teguh? Mewarnai peta? Oh, yang bertujuan untuk penjadwalan itu, Pak. Ya, salah satu aplikasinya adalah penjadwalan. Coba kita minta call a friend oleh Julius. Julius, coloring problem, Julius. Ya baik, Pak. Jadi coloring problem ini salah satu metode heuristik juga. Jadi pemetaan beberapa node yang ada di beberapa jalur. Nanti kalau dari jalur yang sama diwarnai dengan warna yang sama, kemudian tujuannya untuk mempermudah transportasi, kemudian untuk mempermudah penjadwalan. Ingat saya sih begitu. Ya. Jadi kita punya graf ataupun punya peta, dan peta ini perlu kita warnain, atau graf node-nya perlu kita warnai ya. Dengan daerah-daerah yang bersinggungan itu tidak boleh diwarnai dengan warna yang sama, gitu ya. Misalnya kalau daerah Belanda dengan Belgia diwarnai dengan daerah yang sama, kita takutnya nganggep ini satu negara nih, padahal negara yang beda. Ya, karena dia berbatasan, kita harus warnai dengan warna yang berbeda. Nanti ini aplikasinya, contohnya adalah dalam tadi ya, scheduling. Lanjut ke Nurul Azizah, facility location, Nurul. Halo, iya Pak. Penentuan lokasi strategis gitu bukan Pak? Ya, kita punya beberapa atau sejumlah customers ya, dan kita perlu tentukan titik-titik yang akan menjadi pusat distribusi. Kita akan dikirim melalui titik-titik tersebut. Facility location. Oke, cakep. Nah, jadi ketika kita merancang representasi solusi, itu di dalam meta heuristik itu nanti bisa berbeda tergantung problemnya.
kalau problemnya TSP, representasi solusinya beda dengan representasi solusi untuk VRP. Kemungkinan besar juga beda dengan graph coloring ya. Kemungkinan besar juga beda dengan facility location, gitu ya. Kadang bisa sama, kadang bisa beda, gitu. Nah, kemudian ini yang perlu kita perhatikan ya. Pertama, kita bahas langsung representasi solusi. Ya, kadang-kadang ini disebut dengan encoding. Ya, kalau kita punya problem optimasi dan kita berminat untuk menyelesaikan dengan metaheuristik, salah satu atau hal pertama yang perlu kita tentukan adalah solution representation, ya, atau encoding. Kenapa? Karena akan berpengaruh terhadap efisiensi dan effectiveness. Ya. Efisiensi itu ya seberapa cepat nih kita dapat solusi yang bagus. Kalau kita terlalu bertele-tele atau salah memilih solution representation, bisa jadi waktunya itu perlu 2 kali lipat atau 3 kali lipat atau 10 kali lipat. Seperti itu. Begitu juga dalam hal effectiveness. Ya. Effectiveness ini, kalau kita salah memilih solution representation, bisa jadi kita tidak mendapatkan solusi yang bagus. Ya, walaupun kita sudah coba-coba nih ya, kita sudah coba-coba pakai local search, kemudian kita coba lagi, kita ganti dengan simulated annealing, kita coba lagi dengan tabu search, kita coba lagi dengan genetic algorithm. Ternyata bukan di sini problemnya, bukan pemilihan algoritmanya, ternyata encodingnya yang perlu kita perhatikan. Oke. Nah, efisiensinya ini berkaitan dengan search operator, ya. Search operator kalau saya sebutnya biasanya local search operator. Yang to-op, yang insert, yang apa lagi, yang swap ya. Nah, ini neighborhood di SA, Anda tahu SA itu simulated annealing, ada TS, ada tabu search, ada GA, genetic algorithm. Ini Anda sudah tahu semua ya, recombination seperti itu. Lalu solution representation harus cocok dan relevan to the problem ya. Jadi satu problem itu bisa memiliki beberapa alternatif nih. Alternatif representation. Jadi kalau misalnya TSP itu bisa pakai encoding A, bisa juga pakai encoding B, bisa pakai encoding C, bisa pakai encoding D, dan seterusnya. Itu bisa beberapa encoding, termasuk juga VRP, termasuk juga graph coloring, dan termasuk juga facility location. Ya. Dan kita harus pilih mana yang paling cocok. Oke. Oke. Nah, ini adalah karakteristik dari solution representation. Kalau kita pilih suatu solution representation, dia harus memiliki karakteristik complete, connected, sama efisien. Ya. Completeness maksudnya apa? Completeness maksudnya adalah semua feasible solution itu bisa dinyatakan dalam solution representation yang kita pilih. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya TSP ini misalnya kita punya 7 kota TSP ini. Dan kita mulai dari Dipo 0, kita punya 7 kota, tapi kita cuma representasikan dalam 5 misalnya. Ini misalnya ini bodoh sekali ya. Harusnya 7, tapi itu cuma 5. Nah, ini nggak komplit. Ya. Mungkin Anda menganggap, oke, nanti yang 6 sama 7 ini di belakang aja nih. Ya. Padahal 6 dan 7 bisa di dalam tengahnya ini, misalnya kayak gitu. Ini contoh yang mungkin nggak bagus ya. Lalu juga dia harus punya connectivity. Ya, connectivity.
Connectivity maksudnya apa? Ada dua solusi itu harus bisa terhubung. Ya, harus bisa terhubung. Maksud terhubung ini apa? Mungkin saya perlu buka lagi ya. Bentar saya buka dulu. Mohon maaf Pak, sepertinya mikrofonnya dimatikan. Iya, mikrofonnya saya matikan, sorry. Ya, tadi lagi, sorry. Matiin air tadi. Oke, nah ini saya ulang lagi, ini adalah mungkin slide yang sering saya ulang-ulang ya, untuk menjadi ilustrasi. Nah, ini adalah contoh tentang connectivity. Ya, connectivity, node di sini kan melambangkan sebuah solusi. Ya, yang node di sini, titik di sini itu bulatan ini kuning melambangkan titik yang lokal optima ya. Sementara yang global optima ini yang di bawah ya. Jadi titik di sini itu terkoneksi atau terhubung dengan titik yang warna kuning. Ya, terhubungnya gimana? Ada search path, ya, ada jalur yang bisa kita tempuh ke arah kuning. Itu maksud terhubung. Ini sebenarnya garis ini adalah garis dari local search operator. Ya, bisa to op, bisa insert, bisa swap gitu ya. Dari sini ke sini itu op, kemudian insert, kemudian insert lagi to op misalnya. Nah, ini kelihatan terhubung. Dan juga terhubung sampai sini ya. Jadi kita usahakan solution representation yang kita pilih itu terhubung ya. Bisa ada nggak sih kemungkinan nggak terhubung? Ada kemungkinan nggak terhubung ya. Misalnya kalau kita punya constraint ya, constraint sehingga di sini melambangkan sesuatu yang nggak visible ya. Misalnya ini bagian ini nggak visible. Jadi selain biasa kan kita cuma lebih baik atau nggak lebih baik ya. Kadang-kadang kita perlu ngecek constraint. Ketika kita ke sini itu ternyata nggak visible. Contohnya apa? Contohnya ya di dalam VRP itu contohnya kapasitasnya berlebih nih. Ketika kita pindah ke sini, kapasitas kendaraannya di violet. Nah, dia nggak mau ke sini, dia balik lagi ke sini. Ya. Padahal supaya dia mendapat solusi yang lebih baik, dia perlu melewati daerah-daerah yang violet tersebut, ya, daerah-daerah terlarang tersebut, ya. Baru kemudian dia bisa mencari yang global optima, gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini sama seperti manusia ya. Manusia itu perlu pergi dulu ke daerah-daerah terlarang. Setuju nggak dengan gua? Nih kita panggil Hilmi. Setuju nggak? Gua menyarankan orang-orang, salah sebenarnya kalau menyarankan.
orang-orang itu harus pergi ke daerah terlarang dulu. Daerah apa, Pak? Sebelum daerah terlarang, daerah yang memviolate constraint, melanggar kendala. Setuju nggak lo, Hilmi? Kalau menurut saya setuju. Lu setuju aja lo. Kenapa bisa kayak gitu? Karena apa ya? Ini masih sebatas melding ya? Tahu pas saya setuju sih, Pak. Soalnya orang itu perlu pergi ke daerah terlarang supaya dia jadi lebih baik lagi. Ini bukan gua nyuruh lu pergi ke daerah terlarang ya. Gimana Hilmi? kalau saya terlarang ya, Pak. Nggak setuju dong, Pak. Nggak setuju? Oh, nggak setuju. Kenapa? Menurut lu kenapa? Nggak boleh orang pergi ke daerah terlarang. Soalnya ya terlarang, Pak. Terlarang, oke, iya. Sebenarnya disebutkan ya bahwa orang itu perlu berdosa dulu. Setelah itu dia bisa bertobat. Gitu. Jadi orang yang pernah melakukan dosa, kemudian dia bertobat, itu derajatnya lebih tinggi dibanding orang yang terus-terusan gitu ya. Itu melakukan kebaikan. Nah, itu filosofinya di situ. Tapi gue bukan nyarinin lu pergi ke daerah terlarang ya. Biasanya orang yang sudah pernah ngerasain, oh ini salah nih kayak ini, gue pernah terjatuh, nggak lagi. Nah itu dia bertobat benar-benar ya. Tobatnya benar-benar harus tobatnya, nggak boleh tobat setengah-setengah. Tobat setengah-setengah, tobat tambel ya. Oke, nah itu konsep dari connectivity ya. Tadi ada completeness, ada connectivity, kemudian ada efisien. Ya. Efisien dalam hal itu mudah dimanipulasi oleh local search operator atau search operator. Ya. Oke, contohnya apa sih? Contohnya di sini sebenarnya ya, saya kasih contoh sebenarnya ya. Di sini bukan ya? Sorry, bukan di sini. Coba saya buka lagi. Sebentar ya. Oke, ini dia. Ini saya ulang lagi ya. Jadi memang yang kita bahas beberapa minggu itu perlu dirangkum gitu ya, perlu perlu dijelaskan kenapa begini, kenapa begitu ya. Ini Anda mungkin masih ingat seperti ini ya. Ini di sini di akhir kelas itu kita menjelaskan tentang beberapa operator, ya. Beberapa search operator atau local search operator, operator pencarian. Ada 3 ya, ada insert, oke. Kemudian ada swap, ada to-op. Oke. Nah, 3 operator ini bisa kita bilang berbeda dalam hal efisiensinya. Ya. Coba Anda tentukan kira-kira atau kita coba ya. Kita coba assess mana yang lebih efisien dibanding yang lain. Coba kita panggil
Karina. Sarina Siti Mirza. Karina. Ya, Karina. Coba tolong Anda tentukan atau Anda pilih ya, di antara ketiga local search ini ya, si insert, kemudian swap, sama to op, yang paling efisien yang mana, Karina? Yang paling efisien ya yang paling membutuhkan kerja paling sedikit ya. Kenapa kita cari kerja yang paling sedikit? Karena kita adalah lazy, orang lazy. Orang lazy harus menghemat tenaga, waktu, pikiran ya supaya bisa melakukan hal-hal yang membahagiakan, misalnya jalan-jalan ke pantai, santai di bawah di depan danau, baca buku gitu ya. Nonton pertunjukan misalnya, atau yang religius itu bisa ke masjid, sholat, baca Quran. Ya Karina, gimana Karina? Mana yang lebih efisien menurut Anda? Mungkin to op ya Pak. To op lebih efisien. Alasannya Neng, kenapa Neng? Soalnya dia ngelakuin si insert sama Ya, Dua dia melakukan dua proses. Berarti lebih banyak kerjanya dong, Neng. Kerjanya lebih banyak dong. Gimana, Karina? hasil hasilnya lebih efisien gitu Pak. Soalnya kalau swap saya mikirnya dia cuma diputar tukar gitu kan Pak. Terus kalau di insert juga dia cuma ditambahin tapi masih dalam yang sama gitu. Nah sedangkan kalau to op dia dikerjain sekaligus terus hasilnya bisa lebih baik mungkin Pak. Jadi lebih cepat juga gitu dalam segi waktu. Ya, itu dari segi effectiveness mungkin dia bisa menghasilkan solusi yang lebih baik gitu ya, objective function-nya. Tapi kalau misalnya kita anggap semuanya, tiga-tiganya menghasilkan perbaikan atau improvement yang sama, misal data objective function-nya sama-sama minus 10. Gitu ya, sama-sama nih improvement-nya dapat minus 10. Jadi si insert itu minus 10, si swap minus 10, si to op juga minus 10. Nah, itu kan dari sisi output. Dari sisi input atau dari sisi pekerjaan yang kita lakukan, kita perlu milih mana yang paling tidak membutuhkan waktu dan tenaga. Yang mana kira-kira, Karina? Oh, ya Pak. Nggak butuhin waktu dan tenaga. Soalnya dia cuma ditukar doang gitu, Pak. Yang mana? Yang swap, Pak. Swap, ya, yang swap. Coba kita tanya yang lain. Kinanti udah belum tadi Kinanti? Gue lupa nih, soalnya tadi ngacak ada yang keluar masuk. Belum, Pak. Ya, Kinanti. Gimana pendapat lo Kinanti nih? Apakah lu bersekongkol dengan Karina? Sebenarnya kalau yang dari penjelasan Bapak tadi kan efisien tuh artinya mudah dimanipulasi ya Pak. Cuma sebenarnya saya belum paham banget sih, maksudnya mudah dimanipulasi itu kayak gimana. Cuma kalau misalkan dari segi efisien untuk mudah dilakukannya, saya juga setuju swap sih Pak. Jadi karena cuma tinggal ditukar aja gitu. Jadi kesimpulannya lu bersekongkol dengan Karina untuk melawan saya. Ya gitu Pak. Ya kayak gitu, oke. Baik, coba kita lihat ya. Kalau misalnya swap paling
efisien dalam hal arti tidak membutuhkan waktu dan tenaga ini, kita lihat memang ini kita punya 2 dan 5 ini ya. Ini kita punya 3 operasi ya, atau 3 langkah lah. 2-nya kita pindahin ke bawah atau ke suatu tempat dulu ya, temporary. Lalu 5 kita pindahin ke sini, gitu ya. Kemudian 2 di sini kita pindahin ke sini. Jadi ada 3 langkah. Dibandingkan dengan misalnya insert ya. Insert itu enggak 3 langkah nih, tergantung berapa jauh jarak yang memisahkan antara saya dengan pacar saya. Gitu ya. Tergantung jarak ini. Jadi kalau misalnya Anda bisa lihat insert ya, ini kan pergeseran ya. Misalnya 5 atau 2 saya insert ke depan 5. Ya, 2. Oh sorry, ini gambarnya 5 di insert ke depan 2 ya. Berarti langkah pertama 5 disimpan ke sini ya, ke bawah. Oke. Langkah kedua 4 geser ke depan. Oke, 4 menempati tempat 5. Langkah ketiga 3 menempati tempat 4, kegeser. Langkah keempat terakhir 5 ditaruh di depan 2. Ada 4 langkah. Ini kalau sejauh ini. Tapi kalau misalnya yang di insert 2 dengan 9 atau 2 dengan 8, jumlah langkahnya akan makin tinggi. Jadi Anda bisa bayangkan ya. Jadi secara rata-rata kalau swap kita cuma perlu 3 langkah. Oke. Kalau insert kita butuh berapa langkah secara rata-rata? Kinanti. Secara rata-rata. Tadi berarti 4 ya, Pak? 4 itu keadaan ini doang. Gimana kalau 2 dengan 8? Gimana kalau misalnya kita punya 20 kotak? Ya. Gimana kalau kita punya 100 kotak? Nah, itu dia makin panjang lagi. Gimana kira-kira? Secara rata-rata. Tebak aja nanti. Nggak apa-apa. Kita pakai logika. Ya. Walaupun nanti diomelin sama orang matematik, logikanya itu harus dibuktikan, pakai proof gitu. Ya sih, betul. Cinta aja harus dibuktikan, ya. Jangan cuma kata-kata ya. Cinta dibuktikan dengan amal perbuatan. Ya nggak, was kita? Ini ahli cinta nih di kelas kita. Iya, Pak. Harus dibuktikan, Pak. Iya, Pak. Ya. Gimana Kinanti? Kira-kira secara rata-rata? Secara rata-rata sebenarnya dia perlu N/2. Ya. Kadang-kadang deket, kadang-kadang ujung sama ujung, kadang-kadang sebelahan, kadang-kadang ujung sama ujung. Sehingga rata-ratanya bakal tengah-tengahnya. N/2. Gitu ya. Kira-kira aja N/2. Oke, itu sejumlah langkah yang dibutuhkan untuk insert ya. Kalau to op lebih banyak lagi langkah yang dibutuhkannya. Ya. Karena dia butuh menyimpan, ini digeser dulu semuanya, disimpan ke bawah, baru dimasukin. Nah, ini butuh N ya. Jadi saya ulangi, kalau ini swap butuh 2 atau 3, kalau insert mutation butuh N/2, kalau to op butuh N langkah. Secara rata-rata ya. Kalau misalnya representasi solusinya seperti ini. Ada lagi representasi solusi yang lebih efisien memang ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu atau sudah pusing? Jadi ada completeness, connectivity, ada efisiensi. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan, oke. Nah, ini adalah karakteristik dari encoding atau solution representation. Nah, sekarang macam-macam. Solution representation itu bisa bentuknya linear, bisa bentuknya non-linear. Ya. Linear itu yang tadi tuh, yang garis aja. Ya, binary vector ya. Kemudian
vector of real values, kemudian permutation ya. Nah, ini yang permutation ini yang biasa kita pakai untuk CSP, permutation. Jadi order, urutan aja, urutan dari kota-kota ya. Ada juga yang gabungan antara binary sama permutation. Nah, ada yang seperti itu ya. Contohnya si apa namanya VRP juga bisa ya. Dia urutan kota seperti ini, tapi kita perlu tentukan di mana dia beda rute. Nah, beda rutenya perlu binary-nya, 01-nya perlu kita tambahkan. Nah, ada juga struktur yang lebih kompleks. Contohnya yang bentuknya bentuk pohon, ya, non-linear, kayak bentuk pohon. Kalau Anda misalnya pernah ngambil mata kuliah apa namanya, data structure ya, data structure, struktur data itu di computer science ya. Struktur data nanti Anda akan menemui bentuk-bentuk dalam bentuk pohon, tree structure ya. Contohnya binary tree, red black tree misalnya kayak gitu. Oke, tapi biasanya mungkin kita mencukupkan di linear aja. Nanti kalau misalnya Anda mau studi lanjut segala macam, itu ada kemungkinan yang non-linear adalah lebih efisien. Ya, DSP ada beberapa yang bentuk non-linear yang lebih efisien ya, dan mengurangi yang tadi itu, yang n/2 itu bisa dikurangin jauh. Jadi akar n dengan bentuk non-linear. Oke, jadi kita akan bahas yang linear aja. Linear ini ada binary. Nah, ini misalnya binary. Binary ini biner ya, 0101. Jadi hubungannya, pilihannya adalah aku atau kamu, aku atau dia. Pilihannya aku atau dia, cuma hitam putih. Ya. Kalau di kampus tuh katakan hitam adalah hitam, katakan putih adalah putih. Apa lanjutannya? Nesia apa lanjutannya? Katakan hitam adalah hitam. Lu IKM bukan sih Nesia? Bukan, Pak. Oh iya, lu orang ini ya, gue lupa. Lu orang apa namanya tuh? Ekstensi ya? Iya. Nggak tahu lu, katakan hitam adalah hitam, katakan belum pernah dengar? Belum pernah. Belum pernah dengar. Oke, coba kita tanya Safira. Pernah dengar nggak lu Safira? Belum sih, Pak. Jangan-jangan gue yang salah umur ini. Nggak ada yang tahu katakan hitam adalah hitam. Fahmi, lu nggak tahu juga Fahmi? Belum pernah dengar, Pak. Baru dengar juga. Oh iya, berarti gue udah beda generasi ya. Aduh. Sayang sekali. Oke, ini contohnya adalah contoh knapsack problem. Ada yang masih ingat knapsack problem? Pernah kita bahas nggak ya di kelas ini? Belum pernah kita bahas ya? Oke, pernah, Pak. Kayak pernah ya? Yang tas sama ada... Ah ya, yang tas itu. Tapi nggak tahu, gua nggak ingat apa namanya. Apakah pernah apakah kita pernah bahas atau enggak ya? Oke ya. Jadi ini cuma
kita pilih, kita mau mencuri ya di museum, mana yang paling menguntungkan tuh kita pilih dengan pilihan dengan decision variable 1 ya. Kalau 0 berarti nggak kita pilih. Nah, ini adalah contoh solusinya nih. Solusi representasinya dalam bentuk binary sector. Ya ini 1 0 1 1, item pertama dipilih, item kedua tidak dipilih, item ketiga dipilih, dan seterusnya. Itu binary sector. Kemudian sector of discrete, ya discrete value. Kalau tadi adalah apa namanya binary, nah ini adalah discrete values, oke ya. Anda mungkin masih ingat ini assignment problem. Jadi di OR itu ada transportation problem sama assignment problem. Permasalahan penugasan dan permasalahan transportasi. Nah, ini adalah permasalahan assignment. Jadi item pertama di-assign ke angka 4 atau ke apa namanya tugas 4. Nah, ini assignment kedua di-assign ke server 6 dan seterusnya. Bisa juga ini untuk location problem. Yang tadi ya, untuk menentukan strategic location. Yang tadi di depan kita bahas, ini ada velocity location. Ya, itu bisa pakai discrete value. Termasuk juga graph of coloring problem. Graph coloring problem juga bisa diselesaikan dengan solution representation-nya dalam bentuk discrete. Ya. Misalnya negara pertama dikasih warna 4, negara kedua dikasih warna 6, negara ketiga dikasih warna 1, dan seterusnya. Oke, ini adalah sector of discrete value. Ini contohnya assignment problem. Ya, Anda mungkin masih ingat. Oke. Lalu ada juga yang real value, ya. Nih angkanya nih real values ya, artinya angka real itu yang gue lupa definisi real ya. Ya pokoknya angka real lah ya, angka desimal lah. Tapi ada definisi secara matematik. Ini terutama untuk problem-problem continuous. Ya. Misalnya kita perlu kecepatan berapa nih kendaraannya, atau kita perlu berapa jumlah kandungan dari logamnya. Nah ini kita pakai real values. Nah yang terakhir yang vektor ini ada namanya permutation. Nah ini yang kita pakai di dalam traveling salesman problem, berupa urut-urutan kota yang akan kita kunjungi. Selain TSP juga bisa digunakan untuk sequencing atau scheduling yang lain ya. Misalnya di satu mesin kita mau melakukan pekerjaan 1 dulu, apa kemudian pekerjaan 5, pekerjaan 4 gitu, itu juga termasuk di kita bisa gunakan permutation vector. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini ada binary, kemudian ada discrete value vector, lalu ada real value vector, lalu ada permutation vector. Karena sudah lumayan itu ya, lumayan memberatkan Anda, kita break dulu. Seperti biasa 5 menit, kita lanjut lagi setelah 5 menit. Baik, kita lanjutkan kelasnya. Oke. Silakan menyalakan kamera kembali. Oke. Jadi saya baru bikin kopi karena saya mau mengunjungi malam ini. Mana si Farid nih? Farid, ada Farid? Ada, Pak. Lu ada di Jakarta apa di Solo lu?
Saya di rumah Pak ini, Pak. Belum sempat ke Rumah. Depok lagi. Oh, di Solo. Iya. Jadi malam ini gue perlu kopi yang agak strong karena mau lewat rumah Farid nih. Gue mau lewat Kartosuro. Oh iya Pak. Jadi sudah berapa hari di Jogja. Kemudian penyekatan udah dibuka, walaupun nanti mungkin kena penyekatan lagi. Ya, gue balik ke Jakarta dulu. Gitu. Nanti tolong disediakan nasi goreng bakmi Jawa lah, ya Farid ya. Oke, tadi ada beberapa jenis atau contoh dari solution representation ya. Ada binary, ada discrete values, ada kemudian real values, ada permutation. Nah, kita ambil contoh misalnya n queen problem ya. Jadi ada yang pernah main catur nggak ya? Coba kita tanya nih, apakah ada yang main catur? Daniel Martua, Matthew, lu pernah main catur nggak, Daniel? Mana si Daniel nih? Oh, mungkin lagi ke toilet ya. Coba kita panggil yang lain. Eugene. Pernah main Iya, catur Pak. nggak, Eugene? Pernah, Pak. Pernah. Kan ada apa namanya tuh? Ada raja ya. Iya, Pak. Ada apa aja? Ada raja, ratu, kuda, benteng. Aduh, apa lagi ya, lupa Pak saya jadi. Ada pion ya. Sama apa tuh ada ya apa? namanya? Lupa lagi saya Peluncur namanya. atau apa namanya? Iya, beda-beda nih Pak nyebutnya, saya lupa. Itu Iya, saya bilangnya beda-beda. Iya. Jadi kalau kita nyebutnya raja sama ratu ya. Ratu ya. Iya, Pak. Kalau di tempat gue nyebutnya raja sama spare. Gue juga nggak tahu kenapa nyebutnya spare ya. Nah, ini Iya, adalah Pak, kan soalnya kalau udah mau kemakan bilang stare gitu kan, Pak. oh iya, gitu ya, kayak gitu. Iya. Nah, ini yang ratu. Ratu itu lo masih ingat nggak jalannya dia kemana aja, ratu? Bisa kemana aja, Pak. Asal Jadi nggak dia ada yang ngalingin kalau nggak salah. horizontal bisa nggak nih? Bisa. Kemudian dia apa lagi? Vertikal Bisa. juga ya? Iya, bisa, Pak. Kalau yang Miring L bisa. kan kuda, yang L kuda ya? Oh iya, Pak. Dia L bisa nggak nih si Queen? Kalau L nggak bisa sih, pas tahu saya. Nggak bisa, oke. Ya, biasanya apa yang miring ya? Iya. Yang apa namanya diagonal, oke. Nah, ini adalah Queen problem, di mana kita diminta meletakkan ya Queen. Ini kita ada 8 Queen dan diminta meletakkan di papan 8x8 ya, 8x8 supaya si Queen ini dia tidak memakan satu sama lain ya. Kayak di sini misalnya ini ya, dia tidak bisa memakan ini. Karena dia bukan di vertikalnya, bukan juga di horizontal, bukan juga di diagonalnya. Jadi tidak saling memakan. Nah, ini adalah problem 8 queen problem. Oke, ini di sini 8-nya ini bisa diganti jadi 4, bisa jadi 2, bisa jadi 16 gitu ya, 32 gitu. Nah, ini termasuk salah satu puzzle ya. Ada juga puzzle yang menyeramkan yang dari Jepang tuh. Pernah dengar nggak puzzle Sodaku? Sodaku betul ya puzzle-nya? Betul nggak sih? Coba gua googling.
Sudoku, Pak. Sudoku. Apa? Sudoku, bukan Pak. sudak, Sadako. Puzzle Sadako udah pernah dengar belum? Puzzle Sadako. Pernah dengar nggak? Nurul Azizah pernah dengar nggak? Puzzle Sadako. Tanya Sudoku, Pak. Taunya Sudoku. Sadako belum pernah dengar. Sadako sedekah, Pak. Sedekah. Yang ini loh. Sadako. Belum, Pak. Sadako bukannya huruf. Waduh. Yang ini ya. Sadako yang horor ya, oke. Apa tadi Sudako ya? Apa sih? Gue kok lupa ya. Kok salah Sudako sih? Sudoku. Oke. Sudoku yang betul. Oke ya. Nah, ini juga salah satu puzzle ya, Sudoku yang bisa Nah, ini contohnya ya. Ini puzzle ini juga bisa diselesaikan dengan optimasi ya. Dengan optimasi ini bisa diselesaikan. Oke, kembali lagi ke sini. Ini puzzle and quit problem. Tadi kita diminta meletakkan N chess queen, ya, ratu, di papan N kali N. Karena ada 8 queens, berarti 8 ke 8. Bisa 16 queen, bisa 32 queens, ya. Such that no queen can attack any other. Jadi tidak bisa memakan yang lain ya, seperti itu. Ini originally defined by Max Bezel tahun 1848. Ini contohnya dan ini contoh solusinya. Nah, sekarang di sini itu kita bisa menggunakan beberapa representasi solusi, beberapa macam ya. Kira-kira bisa nggak? Coba kita panggil. Panas banget. Kenapa Yojo ini panas tenan ya? Kita panggil Naufal. Ya, Pak. Naufal ngikutin nggak dari tadi macam-macam? Iya, Pak. Macam-macam macam-macam solution representation. Binary vector. Ini yang Iya, apa? Pak. Naufal. Tadi yang dibahas yang knapsack bukan ya, Pak? Ya, ini ya yang kotak hijau ini dia 1011. Kira-kira 8 queens problem ini bisa nggak direpresentasikan dengan binary vector? Binary vector. Ya, bisa nggak kira-kira? Bisa mungkin, Pak. Saya kurang tahu sih. Lah, kok bisa? Jawabnya bisa tapi nggak kurang tahu gimana sih maksudnya? Bisa, Pak. Gimana caranya kira-kira Naufal? Nah, itu saya kurang tahu Pak caranya. Masih belum kepikiran. Oh, gitu. Oke. Coba kita lanjut ke Melisa. Melisa Andaru. Melisa ada nggak Melisa? Oh, anak gua udah masuk sekolah lagi nih. Udah mulai masuk.
Ini ada tugasnya dia. Oh, nggak kelihatan ya. Untung lah nggak kelihatan. Melisa nggak ada. Haikal Aulia. Ya, Pak. Tadi ada representasi bentuknya itu binary dari, bukan binary ya, discrete values. Ya. 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 Oke, dipakai, Pak. Ya. Ya. Ya, silakan. Hujan ya, Mas? Hujan sini, Pak. Tapi rata. Tapi nggak gitu terus ya. Dengan Bapak siapa? Komar. Oh iya. Ya. Sudah ya, Mas? Terima kasih. Ya, sorry ini ada paket. Ya, ada paket buat dibawa pulang. Oleh-oleh titipan. Jadi tadi mana si siapa tadi namanya? Haikal ya? Ya, Haikal. Tadi ngikutin nggak lu tentang sector of discrete values? Jadi kita bisa nyatak, ya. Kita bisa nyatakan representasi dari solusi dalam bentuk discrete values untuk 8 queens problem. Kira-kira gimana, Haikal? Bisa nggak? Gimana caranya? Kalau bisa. Di swap gitu nggak sih, Pak? Apa gimana, Pak? Bukan, ini contohnya kayak gini nih. Ini kan 4, 6, 1, 7, 7, 1, 9. Nah, ini vector of discrete values. Iya, Pak. 4, 6, 1. Nah, gimana caranya kita representasi dari ini? Ya, bisa nggak? Nggak paham ya? Gue juga kayaknya nggak paham deh. Belum kebayang sih, Pak. Oke, kita panggil Mutia. Iya, Pak. Mutia. Tadi ada juga permutation vector ya, Mutia ya. Permutation vector. Itu apa maksudnya permutation vector, Mutia? Permutation vector. Permutation itu apa? Permute ya, diputar-putar, ditukar-tukar urutannya, Mutia. Jadi dia sebenarnya ini adalah 0 sampai 9, tapi urutannya itu kita putar-putar nih, 9, 6, 8, 7, 5, 1, 4, 3, 2, 0. Gitu. Jadi kita putar-putar, Mutia. Paham nggak permutation vector? Belum paham sih, Pak. Belum paham. Kan contohnya di TSP ya, solusinya itu berupa permutation vector. Oh, kita kunjungin kota 9 dulu. Baru kita kunjungin kota 6. Kita kunjungin kota 8. Bisa paham nggak, Mutia? Enggak juga. Ya juga. Coba kita balik ke atas. Ke Fastabik. Fastabik. Ya, Pak. Permutation vector, Fastabik. Lo paham nggak permutation vector?
Masih kurang paham juga, Pak. When the solution can be represented as a permutation. Jadi penukaran urutan, ya. Jadi kalau TSP itu masih ingat nggak lu, Fastabik? Iya, Pak. Masih ingat nggak tentang traveling salesman problem? Masih, Pak. Gitu-gitu. Ya, solusinya seperti apa? Solusinya single solution nggak sih, Pak? Yang ya, dia kayak solusinya kan urutan ya, urutan iya, kota yang akan dikunjungi. Betul nggak? bener, Pak. Route. Dia solusinya berupa rute route ya. Nah, ini contohnya misalnya adalah ini 9687. Berarti dia mengunjungi kota 9 dulu, kemudian dilanjutkan dengan kota 6, dilanjutkan mengunjungi kota 8, dilanjutkan kota 7. Itu Fastabik ya. Iya, Pak. Udah ingat sekarang permutation? Udah ingat, Pak. Nah, ini adalah urut-urutan ya. Urut-urutan 9687. Oke. Nah, Edge Queen problem juga bisa direpresentasikan dalam permutation vector Fastabik. Kira-kira gimana? Jadi dia ini kotak-kotaknya representasi dari urutan gitu ya, Pak? Atau gimana? Ya, dikit lagi. Gimana? Jadi ini misal kotak yang kiri itu misal apa? Urutan pertama, yang kotak ke kanan ini kedua. Jadi ini kayak semisal X sama Y kayaknya, Pak. X sama Y, ya bisa. Gimana Jadi, terus? Misal yang kiri nih Y-nya 4, X-nya 1, terus sebelahnya yang kedua dari kiri itu Y-nya 1, 2, 3, 4, 7, X-nya 2 gitu, Pak. Dan seterusnya gitu, bisa nggak, Pak? Ya, ini sudah mulai mantap nih Pak Tadi. Kita lanjut aja, di sini ada slide jawabannya. Udah azan di sini, bentar ya. Udah azan di Jogja. Gua tutup pintu dulu. Oke, saya akan coba bahas sedikit ya, sebentar ya. Ini adalah encoding dengan 8 Cartesian position ya. 8 Cartesian position. Jadi maksudnya apa tadi ini yang disebut oleh Fastabik sebenarnya ya. Jadi ini satu kotak ini melambangkan X11. Misalnya, ini X12, ini X13, ini X14, ini X15, X16, X17, X18. Kotak bawahnya X21, X23, X24, 23, 24, 25, 26, 27, 28, dan seterusnya sampai X terakhir, X88. Nah, itu bisa kita nyatakan dalam binary. Binary artinya apa? Ya, ini yang pertama, binary. Binary maksudnya adalah kita isi atau enggak, 1 atau 0. X11 itu pilihannya 1 atau 0. Di sini ini 0, ini 0, ini 1. Jelas ya, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, kemudian di sini 1.
dan seterusnya. Nah, di sini ya, ini karena kita punya 64 kotak dan satu kotak pilihannya 2, 0 atau 1, berarti kemungkinan solusinya itu adalah 2, ini ya 2, kali 2, kali 2, kali 2, dan seterusnya sampai kotak terakhir. Atau 2 pangkat 64. Ya, 2 pangkat 64. Ya. 2 pangkat 64 atau ini, 64 pangkat 8. 2 pangkat, kan tinggal 2 pangkat 64 itu kan 2 pangkat 8, pangkatin 8 lagi ya. 2 pangkat 8 itu 64 pangkat 8. Jadi di sini kalau kita pakai binary itu agak kurang efisien. Karena kita punya 4 billion possible solution. Nah, ini binary factor. Oke, pilihan pertama. Pilihan kedua adalah kita bisa discrete values. Discrete value maksudnya apa? Discrete value maksudnya adalah di sini contohnya ya. Contohnya adalah kita membatasi satu untuk tiap row itu cuma boleh 1 queen. Nggak mungkin ya, nggak mungkin kan satu row ini ada 2 queen. Ya, nggak mungkin ada 2 orang yang paling kita cintai itu ada di hati kita. Mungkin harusnya ya. Kayak gue punya anak 5, itu semuanya 5-nya ada di hati gue. Jadi nggak mungkin 2 queen di baris yang sama karena akan saling menyerang, gitu ya. Jadi sebenarnya di sini kita bisa ubah baris pertama itu queen-nya ada di kotak berapa? Kotak 1 kah, kotak 2 kah, kotak 3 kah, sampai kotak 8. Baris kedua itu ada di kotak berapa? 1, 2, 3, atau 8. Jadi di sini ada 8 pangkat 8. Ada 8 baris dan ada 8 kemungkinan. Nah, ini 16 juta possible solution. Yang terakhir ternyata bisa juga permutation factor, ya. Permutation factor. Ini kenapa? Karena satu baris itu nggak boleh ada 2 queen, dan juga satu kolom juga nggak boleh ada 2 queen. Jadi tinggal urutannya aja, gitu. Jadi tadi yang angka misalnya satu baris ya, ini kan bisa kita anggap ini 3, ini 5. Ini solusinya ya, ini 3. Ini kalau saya tulis di sini. Kalau sebagai permutation factor ini adalah 3, kemudian 5, kemudian 2, kemudian 8, kemudian 1, kemudian 7, kemudian 4, kemudian 6. Ya. Ini adalah permutation factor. Ini nggak mungkin ada angka yang sama. Kalau ada angka yang sama berarti ada 2 queen di kolom yang sama. Gitu. Ini tinggal dibulak-balik. Jadi sebenarnya 8 add queen problem ini bisa kita ubah jadi mirip kayak TSP ya, dengan menggunakan apa namanya permutation factor. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Berarti sebelum ini queen problemnya diselesaikan kita harus tahu posisi ratunya juga ya, Pak? Berarti harus tahu nilai permutation sebelumnya. Jadi kita milih sebenarnya nih ya, Pak Sadik. Dalam menyelesaikan problem ini, apakah kita akan mau menggunakan binary factor atau discrete value factor atau permutation factor, ya. Di sini kita tunjukkan ya, yang paling efisien untuk menyelesaikan problem ini adalah permutation factor. Karena jumlah kemungkinannya cuma 40.000 dibandingkan kalau kita menggunakan apa namanya si discrete factor itu dia ada 16 juta. Ini ada 4 miliar gitu. Nah, ini solusi ini kan solusi yang visible ya. 3, 5, 2, 8, 1. Tapi kalau misalnya
ini solusinya belum tentu visible ya. Kayak misalnya kita ubah 1, 3. Jadi ada 1 di sini, kemudian ada 3 di sini, kemudian ada 2 di sini, gitu ya. Oh, sorry, 1, 3, 5, kemudian ada 2. Mungkin supaya gampang di sini saya ubah jadi 1, 2 ya. Nah, ini solusi nggak visible nih. 1, 2, 3 ini nggak visible. Karena 1 ada di sini, ya, 2 ada di sini. Nah, ini dia saling bertemu si queen-nya. Jadi urutan ini nggak visible dibanding dengan tadi urutan tadi yang sudah visible, udah selesai. Gitu. Jadi kita nanti dari solusi ini kita akan coba gunakan to op, ya, kita gunakan to op, gunakan insert, gunakan swap untuk mencari solusi visible atau solusi optimum. Nah, kalau ditanya Edqueen problems ini objective function-nya apa? Kalau TSV kan objective function-nya total jarak. Tapi Edqueen problems adalah kita coba meminimumkan jumlah queen yang ketemu. Ya, kayak ini. 1 dan 2 ini ketemu nih. Gitu ya. Sampai nanti kita dapat objective function-nya sama dengan 0, berarti udah optimum karena tidak ada queen yang ketemu. Ya, oke. Ini salah satu cara untuk menyelesaikan Edqueen problem menggunakan meta heuristik. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Makin nggak jelas. Ya. Kadang-kadang cinta itu tidak perlu dipikirkan, tapi perlu dirasakan dan dinikmati ya. Alfon, gimana menurut lu? Lu pernah merasakan cinta nggak, Alfon? Enggak, Pak. Fokus belajar, Pak. Ah, lu nipu lu. Nggak boleh lah. Nggak boleh gitu lah, Alfon. Nggak boleh nipu lah, Alfon. Masa nggak pernah merasakan cinta? Pendidikan nomor 1, Pak. Nanti cinta mengikuti. Ah, bisa aja lu. Kayak misalnya pas lu lagi nongkrong-nongkrong gitu, kemudian ada cewek yang baik badan, mengibaskan rambut gitu, terus lu nggak dari mata turun ke hati, nggak kayak gitu, Alfon? Enggak, Pak. Saya kebayangnya pelajaran terus, Pak. Wah, ini imannya kuat sekali, Alfon, memang luar biasa. Top, imannya kuat. Gua nggak sehebat lu, Alfon. Iman gua nggak se... Oke, jadi ini ada beberapa pilihan untuk solution representation-nya. Saya akan menambahkan satu hal yang penting lagi, ya, satu hal yang penting, yaitu tentang saya lengkap jauh nih ya, dealing with constraint ya. Jadi ada beberapa problem optimasi itu yang constraint-nya banyak banget. Harus inilah, harus jaraknya segini, kapasitas segini gitu ya. Itu sampai dia tidak bisa ada ruang gerak ya. Ruang gerak maksudnya apa? Tidak ada connectivity nih di sini ya kan, ada masalah connectivity. Jadi dia kalau pergi ke sana nggak visible, jadi nggak connectivity-nya nggak bagus. Nah di sini makanya ada baiknya adalah kita gunakan namanya indirect encoding ya. Nah ini di sini tulisnya use often on heavily constrained problem. Ya. Jadi kita cuma misalnya decision variable-nya ada 100 decision variable-nya, yang dicari oleh meta heuristik cuma setengahnya, misalnya 50. Gitu ya. 50-nya lagi akan dicari oleh decoder. Supaya apa? Supaya 50-nya tadi itu yang sisanya dicocok-cocokin dengan solusi tadi yang setengah awal. Dicocok-cocokin maksudnya apa? Dicocokin supaya tidak melanggar constraint. Jadi kalau kita punya problem heavily constrained problem, such as scheduling gitu ya, yang kita cari adalah sebagian aja decision variable
sisanya decision variable-nya kita akan cari misalnya dengan decoder ataupun misalnya dengan bantuan integer programming, branch and bound gitu, atau metode lain gitu ya, supaya kita nggak terlalu terkena masalah constraint. Oke? Jadi seperti itu hari ini. Mungkin ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan, silakan Anda coba pahami baik-baik. Kalau ada pertanyaan, disimpan buat minggu depan, nanti kita bisa diskusi lagi dan bisa kita tanyakan lagi kembali minggu depan apakah setelah seminggu Alfon menemukan cintanya atau enggak. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ini kelas yang aneh sebenarnya ya. Mudah-mudahan Anda terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.